Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi dengan channel Inspirasi kita. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang 10 dampak buruk terlalu baik terhadap orang lain. Pernahkah kalian merasa gak enakan untuk menolak saat dimintai sesuatu hal oleh orang lain? Sebenarnya yang namanya berbuat baik itu memiliki efek yang positif bagi hidup kita dan sangat disenangi banyak orang. Akan tetapi, jika terlalu berlebihan, itu akan menjadi sebuah bumerang buat hidup kita. Seperti pepatah Cina mengatakan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun sesuatu itu hal yang baik. Lalu apa saja dampak buruk terlalu baik terhadap orang lain? Simak video ini hingga akhir. Pernahkah kamu saat melihat orang lain sedang sibuk dengan tugas pekerjaan sehari-harinya, lalu tiba-tiba terbersit dalam hatimu rasa empati dan menolongnya? Sehari dua hari, lalu orang yang dibantu tersebut akhirnya merasa nyaman dengan bantuanmu, dan akhirnya setelah kita berhenti membantunya, dia malah ngomel-ngomel dan menjelekkan kita di belakang. Karena dia merasa tanggung jawabnya telah menjadi bagian kita juga. Dan apakah kamu termasuk orang yang setiap kali dimintai pertolongan oleh orang lain, kamu lalu langsung menerimanya dan mengerjakannya dengan cuma-cuma? Hati-hatilah, karena hal itu yang akan menjadi potensi kamu untuk dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengerjakan tugas yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dia. Seseorang yang bersikap baik biasanya akan bersedia membantu orang lain tanpa berpikir panjang dan pamrih. Meskipun hal itu baik, tetapi nyatanya hal demikian dapat mengundang orang lain untuk memanfaatkan dirimu. Makanya, dalam menolong orang lain, lihat-lihatlah kondisi keadaan dan orang yang akan ditolong. Jika memang benar-benar darurat memerlukan bantuan, maka ada baiknya kita membantunya. Dan jika ada yang meminta tolong pada kita untuk membantu pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya, selama dia masih bisa menghandlenya sendiri, biarkan dia kerjakan sendiri, dan tolaklah dengan halus untuk mengajarkan usaha dan tanggung jawab, serta kemandirian tanpa sedikit-sedikit meminta bantuan terhadap orang lain. Berusahalah untuk sedikit tegas dan tahan sikap empati yang terlalu berlebihan sehingga tidak menjadi bumerang nantinya. Orang yang terlalu baik itu seringkali sulit untuk mengatakan tidak pada apapun saat ada orang lain yang meminta tolong pada dirinya. Memang menolong orang lain merupakan suatu hal yang mulia. Akan tetapi ketika itu sudah di luar dari kemampuan dirimu, tidak ada hal positif yang dapat kamu ambil. Tidak menutup kemungkinan saat kamu melakukan hal yang tidak kamu sanggupi dan kamu sukai, kamu hanya akan merasa kesal dan menyesal telah menerima permintaan tolong dari orang lain tersebut. Itulah yang disebut dengan menolong, tetapi sebenarnya justru malah menyusahkan dirimu sendiri. Maka dari itu, cobalah beranikan diri untuk menolak sesuatu yang kamu rasa tidak bisa melakukannya. Tidak ada salahnya menolak sesuatu yang kamu rasa akan hanya merugikan dirimu sendiri. Cobalah untuk tegas dalam bersikap dan hilangkan rasa ketakutan menyakiti hati orang lain secara berlebihan. Karena itu sah-sah saja. Daripada kamu pusing, tanggung jawab orang lain harus kamu tanggung. Menjadi seseorang yang memiliki sikap yang sangat baik seringkali dianggap sebagai sosok yang lemah oleh orang lain. Meskipun kamu telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk mereka, tidak menutup kemungkinan anggapan seperti itu akan hadir dalam benak mereka. Hal ini akan membuka peluang yang besar bagi orang lain untuk terus memanfaatkanmu, karena kamu dianggap lemah oleh mereka. Atau bisa jadi sebaliknya,
kamu hanya akan dibenci karena mereka menganggapmu hanya berpura-pura baik demi menggapai sebuah tujuan tertentu. Apapun yang kamu lakukan akan dipandang rendah oleh mereka. Dampak buruk inilah yang tidak diharapkan terjadi, karena sesungguhnya akan merugikan dirimu sendiri. Tidak menutup kemungkinan ketika kamu bersikap dan melakukan kebaikan kepada orang lain, kamu akan berharap dia pun akan melakukan hal yang sama kepadamu. Hal ini menanamkan dirimu menaruh harapan yang besar pada kebaikan orang lain yang pernah kita berikan padanya. Pada kenyataannya, saat perbuatan baikmu itu tidak mendapatkan balasan balik dari si dia, maka kamu akan merasa kecewa sendiri. Kamu akan menyesal dan mengungkit-ungkit kebaikanmu saat tidak mendapatkan balasan dari kebaikanmu itu. Untuk itu, berbuat baiklah sewajarnya, jangan berlebihan, dan jangan pernah menggantungkan harapan akan mendapat balasan kebaikan dari orang tersebut untuk meminimalisir kekecewaan yang akan muncul dari hatimu. Pernahkah kamu mengalami dalam hal urusan pekerjaan saat rekan kerjamu melakukan kesalahan yang terus berulang, tetapi karena kamu termasuk orang yang terlalu baik, kamu justru malah selalu memaafkannya, sampai-sampai kamu malah menyalahkan dirimu sendiri dengan alasan kamulah yang seharusnya lebih teliti. Dampak buruk yang satu ini sering kali terjadi. Seseorang yang bersikap terlalu baik ini akan melindungi orang lain, salah satunya yaitu dengan mewajarkan hal yang jelas-jelas salah. Tingkat kepercayaan diri seseorang yang terlalu baik terkadang rendah. Hal ini terjadi karena ia berpikir bahwa orang lainlah yang lebih unggul daripada dirinya. Pemikiran buruk seperti ini dapat merugikan diri sendiri setelah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Bisa jadi segala keinginanmu tidak tercapai dikarenakan ketidakpercayaan dirimu. Untuk itu, percaya dirilah dalam hal yang sifatnya positif dan lakukan apapun yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kebutuhan diri sendiri terancam tidak terpenuhi apabila kamu bersikap terlalu baik pada orang lain dan tidak memprioritaskan diri sendiri. Penempatan kepentingan orang lain akan ia utamakan dibanding dirinya sendiri. Dalam hidup, setiap orang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi. Jika kamu tak mementingkan kebutuhanmu yang sudah menjadi keharusan, maka hidupmu akan susah karena terlalu mementingkan orang lain. Oleh karena itu, boleh saja membantu orang lain, tetapi ingatlah, kamu perlu menyeimbangkan mana yang menjadi prioritas hidupmu dan kepentingan orang lain. Alangkah baiknya selesaikan terlebih dahulu kepentinganmu. Setelah itu baru tolonglah orang lain. Di poin ini, maksudnya adalah merasa terlalu khawatir dengan penilaian orang lain. Seseorang yang terlalu baik akan merasa khawatir dengan penilaian orang lain pada dirinya. Apakah dirinya sudah cukup berguna? Apakah dirinya disenangi oleh orang lain? Apakah ada kesalahan yang diperbuat? Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang membuat orang ini akan terus-menerus melakukan hal yang baik tanpa batasan, sehingga kepuasan orang lain dan penilaian dari orang lainlah yang menjadi tujuan utama. Sebenarnya hal ini baik, tetapi jika terlalu berlebihan dan terus-terusan memikirkan penilaian dari orang lain, maka tidak akan ada akhirnya. Di dunia ini tidak ada orang yang 100% menyukai kita, dan tidak ada yang 100% membenci kita. Maka dari itu, meskipun kita sudah mati-matian berbuat baik, bagi orang yang membenci akan tetap dianggap salah. Untuk itu jangan terlalu berpatokan pada penilaian orang lain secara berlebihan.
Setiap orang pasti memiliki prinsip hidupnya masing-masing. Terkadang seseorang yang terlalu baik, mungkin saja prinsip hidupnya mudah untuk digoyahkan, sehingga ia tidak memiliki pendirian. Contohnya saja ketika ia sudah menetapkan prinsip hidupnya untuk mengutamakan pendidikannya dengan maksimal. Namun suatu hari, terdapat seseorang yang menawarkan dirinya bekerja pada suatu perusahaan yang mengharuskan ia meninggalkan pendidikannya. Sebagai orang yang terlalu baik dan sulit untuk menolak, diterimalah tawaran tersebut. Prinsip hidup yang ia tetapkan dari awal, yaitu fokus pada pendidikannya pun benar-benar ia tinggalkan. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa seseorang yang baik terkadang akan merugikan dirinya sendiri karena tidak teguh pendirian dengan prinsip yang telah ia bangun. Dan dampak buruk yang terakhir, terlalu baik itu bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Memendam berbagai emosi diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang baik di mata orang lain sangatlah beresiko pada kesehatan mental. Gangguan yang akan timbul dari menumpuknya emosi ini diantaranya stres, depresi, dan cemas yang berlebihan. Untuk menyembuhkannya, ia harus mengkonsumsi obat-obatan hingga kesehatan mentalnya pulih kembali. Maka dari itu, untuk terhindar dari berbagai dampak buruk hingga sampai kepada kesehatan mental, lakukanlah hal yang sewajarnya. Berbuat baik terhadap orang lain bukanlah suatu hal yang salah. Akan tetapi, jika terlalu berlebihan dalam melakukannya, maka itu hanya akan merugikan diri sendiri. Demikianlah beberapa dampak buruk yang menjadi seseorang terlalu baik terhadap orang lain yang bisa kami sajikan. Semoga menjadi inspirasi. Jangan lupa komen, like, dan share video ini jika merasa bermanfaat untuk dirimu dan juga orang lain.